Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Kurniawan. Nomor induk mahasiswa saya adalah 26025666600. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan PT Pembangunan Properti Indo atau PPI ya, yang mengerjakan berbagai macam proyek besar. Dan tentunya karena mengerjakan berbagai macam proyek besar, maka PT PPI mengalami beberapa kendala, mengalami masalah-masalah dan juga memiliki tantangan yang harus diselesaikan. Di antara permasalahannya adalah dari hasil audit masih sering ditemukan selisih yang besar ya antara jumlah material yang diorder dan juga stok material yang ada di gudang. Dan kemudian masalah berikutnya adalah dari hasil audit teknis lapangan ditemukan ada bisnis partner atau subkontraktor yang nakal. Jadi subkontraktornya mengerjakan pekerjaan yang di bawah standar ya, sehingga ini harus dicari penyelesaian permasalahannya. Nah, kemudian permasalahan manajemen inventory atau stok material juga masih lemah ya, karena masih ditemukan adanya material yang surplus di beberapa tempat, juga ada material yang defisit di beberapa tempat juga. Nah, masalah lainnya adalah pelaporan hasil audit konstruksi saat ini dilakukan masih manual. Jadi hal ini dapat memperlambat pengambilan keputusan, kemudian berpotensi bisa membuat proyek ini mengalami keterlambatan penyelesaian. Dan kemudian masalah lainnya lagi adalah masalah komunikasi di lapangan dengan masyarakat yang kurang baik, sehingga menimbulkan berbagai macam protes ya. Kemudian dengan protes itu ada masyarakat merasa tidak nyaman dan bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti anarkisme dan lain-lainnya. Maka dari itu PT PPI melakukan sebuah perubahan melalui transformasi digital. Jadi PT PPI ini mendirikan yang namanya Digital Transformation Office atau DTO ya, sebuah divisi baru di perusahaan PPI. Ini targetnya adalah bagaimana PT PPI ini mengembangkan komunikasi yang lebih baik, bukan hanya ke masyarakat tapi juga kepada seluruh stakeholders. Nah, kemudian tim audit internal juga dibekali oleh device dan juga sistem aplikasi yang terintegrasi. Tentunya hal ini gunanya untuk mengefisiensikan berbagai macam proses. Nah, yang berikutnya adalah transformasi digital ini untuk memperbaiki proses bisnis pelaksanaan proyek yang ada di lapangan. Dan kemudian transformasi digital yang lainnya adalah membuat dashboard proyek ya di ruang direksi yang berisikan progres pelaksanakan proyek yang sedang dikerjakan beserta dengan segala macam rinciannya. Nah, maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka saya akan membahas berbagai macam strategi untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk permasalahan komunikasi tentunya kita akan melakukannya dengan metode social CRM ya. Jadi social CRM ini adalah software CRM yang tradisional digabungkan dengan sosial media, gunanya untuk menciptakan komunikasi dua arah, kemudian meningkatkan keterlibatan antara manajemen dengan yang dikomunikasikan. Dalam hal ini adalah masyarakat, atau juga bisa subkontraktor, atau juga bisa seluruh ekosistem yang ada di dalam proyek. Nah, jadi social CRM ini memiliki 5 elemen ya. Elemen yang pertama adalah multiple social media platform, kemudian analitik dan monitoring. Ketiga adalah interaksi antar perusahaan dengan pengguna media sosial. Yang keempat adalah CRM, dan yang kelima adalah manajemen dan integrasi. Jadi dengan memaksimalkan elemen-elemen itu, tentunya komunikasi ini menjadi lebih efektif
dan juga komunikasi ini bisa dipersonalisasi ya, agar bisa membaca perilaku-perilaku yang tentunya ini bisa menyelesaikan permasalahan komunikasi. Nah, berikutnya manajemen PPI juga perlu melakukan ya yang namanya penyaluran CSR kepada masyarakat, agar masyarakat merasa bahwa kehadiran proyek ini bisa bermanfaat bagi mereka, bisa berdampak positif seperti mungkin pemberdayaan ekonomi, kemudian perbaikan sarana ibadah ya, kemudian juga mungkin perbaikan fasilitas umum. Dan berikutnya adalah untuk menjawab permasalahan masalah material. Saya merasa bahwa kita perlu yang namanya melakukan strategi supply chain management ya, tentunya ini secara digital. Jadi supply chain management ini kita akan melakukan berbagai macam hal dengan supply chain management. Jadi supply management di sini adalah bagaimana sistem yang dibuat itu bisa terintegrasi dengan berbagai macam teknologi-teknologi seperti misalkan IoT ya, untuk men-tracking barang. IoT-nya itu seperti misalkan ada barcode-nya, ada RFID-nya, sehingga barang yang keluar dari gudang itu bisa ter-tracking dengan baik. Dan bahkan mungkin bisa menggunakan GPS di mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang kiranya nanti bisa di-track secara real time. Nah, jadi SCM ini tentu bisa diintegrasikan dengan big data. Jadi data yang didapat dari supply chain management yang terintegrasi dan sistem informasi yang sudah dibuat ini bisa dielaborasi bersama dengan big data, sehingga nanti sistem big data ini akan melakukan pembelajaran, akan mengolah datanya, sehingga nanti data-data tersebut setelah diolah maka akan bisa dipelajari dan bisa diprediksi terkait dengan perkembangan-perkembangan proyek yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana PT PPI ini membuat dashboard ya untuk direksi, di mana dashboard itu berisikan terkait dengan progres, data dan analitik, kemudian channel komunikasi seperti channel-channel messenger yang ada di dalam dashboard, kemudian juga berbagai macam progres-progres proyek lainnya yang ada di dashboard, seperti misalkan status pengerjaan project, kemudian tracking barang, tracking kendaraan, kemudian current situation, misalkan perumahan 3 sedang dibangun, progresnya sudah mencapai 70%. Nah, kemudian pembayaran kepada pemasok juga bisa tracking dengan baik, bisa tampil dengan baik progresnya dan juga lain-lainnya, sehingga nanti direksi atau manajemen itu bisa memantau dengan real time, maka ini akan menghasilkan keputusan dengan baik. Nah, semua hal itu gunanya untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan operasional, bisa mengefisiensikan proses bisnis, dan juga tentunya bisa mengefisiensikan segala macam biaya ya, segala macam operasional yang akan keluar dari pengerjaan proyek ini. Nah, yang terakhir adalah karena sekarang ini eranya industri 4.0, maka saya akan bahas sedikit bagaimana transformasi digital ini digabungkan dengan dengan industri 4.0. Nah, yang pertama adalah melakukan building information modeling ya. Jadi dengan building information modeling atau BIM ini akan mengefisiensikan yang namanya perencanaan. Jadi dibuat seperti misalkan gambar 3D ya, sebelum melakukan sebuah proyek, sehingga dengan metode ini bisa membuat ketepatan ya perencanaan agar semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan juga
tepat waktu. Kemudian yang berikutnya adalah memaksimalkan Internet of Things seperti yang sudah tadi saya bilang. Contohnya misalkan untuk meningkatkan keamanan dalam survei sebuah proyek bisa menggunakan drone, dipetakan bagaimana lokasi tersebut akan digunakan untuk membangun sebuah proyek. Nah, yang ketiga adalah yang berikutnya memaksimalkan artificial intelligence dan juga machine learning. Ya, gunanya untuk memprediksi, untuk mengenerate berbagai macam hal. Machine learning gunanya untuk bagaimana mengolah data, kemudian dibuat untuk menjadi sebuah keputusan yang baik. Nah, teknologi terbaru saat ini adalah ada augmented reality dan juga virtual reality, AR dan VR ini untuk bagaimana setelah tadi melalui proses BIM, kemudian di-generate melalui teknologi AR dan VR, sehingga nanti bisa divisualkan, ya, bisa divisualisasikan dengan teknologi tersebut, bisa terbayang proyek itu akan jadinya seperti apa. Nah, dengan semua transformasi digital ini tentunya akan membantu PT PPI menyelesaikan berbagai macam permasalahan, dan tentunya ini bisa balik lagi bahwa operasional menjadi optimal, kemudian meningkatkan efisiensi, terus kemudian mengurangi ya kesalahan-kesalahan dalam menggunakan barang, menguatkan manajemen inventory, meningkatkan komunikasi dengan seluruh stakeholders sehingga ini bisa membuat ketepatan waktu dalam pengerjaan proyek. Ya, dan itu mungkin sedikit yang saya sampaikan presentasinya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.